Saya perwakilan dari santri dari Desa Quran Ikhwan. Kami di sini sedang di Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Saksikan di sini ada santri-santri awalnya. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita mau masuk ke museum Bogor. Ini ada kelas 12, kelas 11 dan kelas 10. Kelas 10. Boleh itu dilihat tuh ya. Ini kelas 10. Untuk lebih lengkap saksikan ke dalam. Lebih seru. Kira-kira sekian dan boleh disaksikan ke dalam langsung. Oke? Selamat menyaksikan. Bisa kita lihat di sebelah kanan saya ini ada sejarah budaya kopi Indonesia. Dari zamannya 1675 Masehi sampai 2014 Masehi. Boleh dilihat. Mantap. Boleh ini kepada kakak kelas kita. Sedang apa ini? Sedang apa di sini? Saya sudah mengisi secara singkat sejarah berdirinya Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia yang diawali dengan sejarah budaya kopi. Ya. Menurut Anda budaya kopi itu bagaimana? Ya, budaya kopi itu sangat bagus. Oh iya. Terima kasih kepada kakak kelas kita. Ya, ini Itulah kopi luwak nyaman di lambung. Makanya Oke, kita lanjut lagi lihat-lihat ke sebelah-sebelah. peminat Ini ada pemimpin. Ini ada pembimbing kita semua, Ustadz Dasep, boleh perkenalan? Oke, perkenalkan nama saya Sep Denny dan saya menemani anak-anak untuk berkeliling mengenal sejarah yang ada di mana ini? Museum. Museum Bogor. Mudah-mudahan mereka bisa sukses. Terima kasih kepada Ustadz Dasep yang telah memberikan sedikit waktunya untuk menyampaikan tentang kesan-pesannya. Oke, langsung kita akan melihat-lihat untuk ke ruang pamer. Boleh dilihat. Dan ini ruang pamer dari Museum Nasional Bogor. Boleh dimasuk ke dalam. Oke, Lia, bagaimana pendapat Anda ada berada di Museum Nasional ini? Bagus, dan ini kita dilihatkan sejarah-sejarah Indonesia dari Nih di sini juga ada ini itu negara sejarah itu masih jauh Nusantara itu rempah-rempah. Jadi ada emang juga contoh penjajahnya di sini. Oh, in there we can find an example for rempah-rempah. Follow me. You can see rempah-rempah in Indonesia in here. Ini rempah. This is rempah-rempah from Indonesia. There is jintan, pati, lada hitam, and all sih. Tapi kita bisa menemukan ini di sini. Kita bisa lihat tanpa perlu ngelilingin Indonesia. Jadi ini recommended ya. Kalian bisa datang ke sini. Letaknya di mana sih? Letaknya di mana? Ini terletak di Bogor. Oke? Aduh Bapak. Oke guys, kembali lagi ke itu. Kita baca. Udah Bapak, ke itu lagi Bapak. Oke, itulah dari pesan-pesannya dari santriwati dari Desa Quran. Terima kasih kepada Lia. Ini di dalam ruangan Museum Nasional di Bogor, kita dapat melihat banyak sejarah di sini, barang-barang, dan salah satunya di sebelah sini ada perahu zaman dulu. Kita bisa
menanyakan apa komentarnya tentang perahu ini kepada santri Ahwat Jaisul Quran. Oke, ya bisa jelaskan pendapat kamu, komentar tentang ini? Oke. Ini yang bisa kalian lihat di depan saya ada sebuah perahu yang mungkin ini tuh sebagai peninggalan Indonesia beberapa abad yang lalu. So we can see here this was very pokoknya ini terbuat dari bahan kayu randu dan ini tuh berfungsi digunakan masyarakat nelayan dalam mencari ikan di laut Teluk Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Nah, pokoknya perahu ini saya baru lihat pertama kali perahu ini di sini dan tempat ini sangat bagus menurut saya. You can see this perahu so long. Okay, thank you. Ya, terima kasih kepada Uya yang telah menyampaikan komentarnya tentang sejarah Indonesia ini yang perahu zaman dulu ini. Oke, terima kasih. Kali ini kita sedang berada di museumnya. Di dalam itu terdapat banyak alat-alat laboratorium. Kita boleh coba tanya saja kepada murid-murid kita ini. Khalid, bagaimana pendapat kamu tentang laboratorium ini? Saya sangat terkesan banget melihat ini gitu. Sangat apa ya? Identik sekali. Pulaunya ini masya Allah. Kayak keren lah. Udah cukup satu sekian. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di dalam museum tentang alat-alat dan hewan purba. Boleh kita lihat di sebelah kiri saya ini ada harimau. Oke, Fadil, jelaskan apa harimau ini? Ini merupakan salah satu hewan langka di Indonesia, Pak. Diperkirakan tahun 2018 populasinya 400 sampai 500, Pak. Jadi ini hewan langka yang harus dilindungi sama kita nanti. Jadi anak cucu kita teh bisa melihat nanti ini. Bukan hanya cerita. Beruang madu, Pak. Beruang madu merupakan beruang dengan ukuran badan terkecil dari beruang-beruang yang ada di belahan bumi maupun habitat beruang madu di alam daerah hujan tropis Asia Tenggara. Penyebaran pendapat di Pulau Borneo, Sumatera, Indonesia, Indochina, Cina Selatan, Burma, serta Semenanjung, Malaysia, Malaya. Beruang madu masuk dalam status rentan menurut IUCN. Nama Sunbear diambil dari bentuk tanda di dada dan sekitar lehernya. Baik, terima kasih kepada Fadil yang telah menerangkan tadi tentang hewan-hewan yang langka di Indonesia. Oke, kita lanjut ke sana. Saat ini saya sedang berada di dalam museum lagi, dan di sini tempatnya di museum bunga yang sangat langka juga di Indonesia. Boleh kita lihat di sebelah kanan kita ada bunga Rafflesia dan bunga bangkai. Lutfi, boleh coba terangkan apa yang menurut Anda bunga Rafflesia itu apa dan bunga bangkai itu bagaimana? Bunga bangkai, bunga bangkai raksasa pertama kali ditemukan oleh Dr. Edoardo Beccari, seorang botanis dari Italia pada tahun 1878 di kawasan air terjun Lembah Anai, Sumatera Barat.
bunga bangkai raksasa telah dijadikan sebagai flagship Flora Provinsi Bengkulu, salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Bunga bangkai raksasa atau Amorphophallus titanum Bech X Archan merupakan satu dari 25 jenis marga Amorphophallus yang ada di Indonesia. Jenis ini termasuk ke dalam suku Araceae, talasan, mempunyai perbungaan inflorescence terbesar di dunia. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Suluk raksasa memiliki pertumbuhan yaitu fase generatif dan vegetatif. Pada fase generatif, Ya, terima kasih kepada Lutfi yang telah menyampaikan sedikit tentang bunga bangkai dan bunga rafflesia. Terima kasih, sekian. Ini saya berada di dalam museum sejarah lagi, dan saat ini saya berada di sejarah rempah-rempah. Boleh kita lihat-lihat ke sekeliling kita ini. Oke, Teh Lala, boleh jelaskan apa menurut Anda tentang rempah-rempah di Indonesia? Rempah di Indonesia, oke, saya akan menjelaskan tentang rempah-rempah di Indonesia. Rempah di Indonesia ini sangat-sangat diminati oleh bangsa luar atau orang-orang luar negeri. Jadi oleh sebab itu mereka sering menjajah Indonesia untuk rempah-rempah ini. Nah, tujuan mereka untuk mengambil rempah-rempah ini karena di luar negeri sana itu suhunya cukup ekstrim. Jadi mereka butuh rempah-rempah ini untuk menghangatkan suhu tubuh mereka. Dan ini juga sangat banyak bahan obat dan rempah-rempah karena emang Indonesia adalah negara dengan keragaman yang sangat banyak, keragaman hayati yang sangat banyak, mulai dari obat-obatan, rempah-rempah, dan ini saya bilang tadi menjadi sasaran bagi orang luar untuk menjajah Indonesia. Terima kasih kepada Teh Lala yang sudah menyampaikan sedikit tentang rempah-rempah di Indonesia serta obat-obat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Saat ini saya berada di dalam museum lagi, dan saat ini saya berada di ruangan Tenun Batik Nusantara. Boleh kita lihat-lihat di sekeliling saya ini. Banyak sekali ragam tenun dan batik Nusantara. Oke, Teh Sania, boleh jelaskan sedikit tentang apa itu tenun dan batik Nusantara? Nih, di sini ada namanya tenun Timon, yang bahannya yakni ada dari benang kapas. Ini adalah sebagai perlengkapan wanita, atau pada zaman dahulu ini juga dipakai untuk kaum laki-laki, tapi lebih banyaknya adalah perlengkapan wanita. Kalau seperti yang kita tahu, ini adalah seperti samping Jawa Barat. Ya, ini samping Jawa Barat. Ini batik-batiknya dibuat oleh orang-orang yang memang suka membatik. Oke, terima kasih kepada Teh Sania yang telah menerangkan sedikit tentang tenun dan batik Nusantara. Terima kasih. Ini saya berada di ruangan Gaharu tentang perkayuan di Indonesia. Boleh kita lihat-lihat ke sana? Kita tanya yuk, murid Jaisul Quran. Jo, bagaimana menurut Anda tentang perkayuan di Indonesia? Ya, inilah kekayuan di Indonesia. Begitu banyak sekali macam-macam kayu-kayu di Indonesia ini, sangat beragam sekali. Bisa lihat sendiri oleh kalian semua.
ini yang gaharu ini banyak sekali gaharu. Macam-macam gaharu, ada gaharu Kemendangan, kelas TGC, kemudian Candan Aceh. Bahan ekspor juga ada di sini. Ya inilah macam-macam gaharu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ijul Haq yang telah menyampaikan sedikit tentang perkayuan di Indonesia. Terima kasih.